Sanad dalam ilmu hadis adalah salah satu jalan keistimewaan dari keistimewaan umat ini. Sebagaimana Ibnu Mubarak berpesan pada satu kata, perumpamaan orang yang mencari ilmu tanpa sanad bagaikan orang yang naik ke atap tanpa tangga. Itulah perumpamaannya. Kalau sanad ini diumpamakan dengan tangga, nantikan penjelasannya di depan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Faidatani al-ula al-isnadu khasisiyatun fadilatun min khasaisi hadhil ummati. Qala Ibnul Mubarak, al-isnadu minal dini walaulal isnadu la qala man sya'a ma sya'a. Wa qala aidan mislul ladzi yutlibu amra dinihi bila isnadin ka mislil ladzi yaltaqi as-satha bila sulami. Wa qalal suri fil isnadi silahul mu'mini fa idza lam yakun ma'ahu silahun bi ayyi syai'in yuqatilu. Bermula ini itu dua faidah. Bermula faidah pertama itu bermula isnad, sanad itu jalan yang mulia atau jalan istimewa dari keistimewaan ini umat. Telah berkata oleh Ibnu Al-Mubarak, bermula sanad itu bagian daripada agama. Walaula, dan jikalau tiada isnad, tiada sanad, niscaya sungguh berkata oleh siman yang berkehendak ia nyaman akan yang berkehendak ia nyaman. Dan berkata ianya Ibnu Mubarak aidan pula, bermula misal perumpamaan alladhi, orang yang menuntut ianya alladhi akan perkara agamanya alladhi dengan tiada sanad. Itu seperti perumpamaan alladhi yang naik ianya alladhi akan atap dengan tanpa tangga. Dan telah berkata oleh Al-Suri, sabit pada isnad itu ada senjata mukmin. Faida, apabila tidak ada besertanya mukmin itu pedang, maka dengan seri mana sesuatu yuqatilu, ia berperang. Lanjut dari pembahasan yang di belakang. Ada dua keuntungan bagi kita. Ada dua keuntungan dalam pembahasan sanad nadir. Dua faedah itu, dua keuntungan. Keuntungan pertama bagi kita atau dua faedah bagi kita. Yang pertama, faedah pertama, isnad, sanad, perawi hadis. Ini sebagai ini
perawi hadis. Sanad kan perawi hadis. Jadi sanad ini khasisiyatun, yaitu jalan. Sanad ini adalah jalan, yaitu laki-laki yang meriwayatkan hadis, laki-laki yang diambil hadis darinya, atau dia mengambil hadis dari guru-gurunya. Itu sanad namanya. Jalan itu sanad. Jadi sanad ini jalan fadilah, kemuliaan atau keistimewaan. Jalan keistimewaan daripada keistimewaan ini umat. Jadi salah satu keistimewaan umat Islam, yaitu umat Nabi Muhammad, yaitu adanya sanad. Coba kalau tidak ada sanad, pasti kita tidak mengetahui tentang agama Islam ini, agama yang Rasul bawa. Sampai sekarang kita mengerti tentang agama Nabi ini, alasannya nggak ada lain, gara-gara penyebabnya adalah sanad, turun menurun. Nabi mendakwah kepada sahabat, kemudian sahabat mengajar para tabi'in juga mengajar tabi'in sampai kepada kita. Itu kan sanad. Makanya sanad ini adalah jalan kemuliaan. Maka jangan ingkari ini. Satu jalan keistimewaan dari sekian banyak keistimewaan yang diberikan oleh Allah ke umat Nabi Muhammad. Salah satunya ya ini. Ini rahmat Allah juga dengan ada sanad. Ibnu Mubarak Ibnu Mubarak berpesan seperti ini. Sanad ini bagian dari agama. Sanad bagian daripada pelajaran agama. Sanad bagian dari agama, pelajaran dari agama. Jadi jangan pernah ingkar nih, jangan ingkar sanad. Karena sanad ini ada, jadi jangan ingkar. Jangan bilang sanad enggak ada. Sanad hadis, ada sanad hadis. Masa sanad hadis enggak ada? Kalau enggak ada sanad, bagaimana kita tahu tentang salat, tentang puasa, tentang zakat? Itu dalilnya, Jadi sanad ini ada. Jadi Ibnu Mubarak berkata seperti ini, sanad ini bagian dari agama, Laula isnadu la qala man syaa ma syaa. Andai kata sanad ini tidak ada, sungguh orang berkata kehendak maunya, seperti apa maunya. Andai kata tidak ada sanad, sungguh manusia ini ngomong sesuka hatinya, bicara sesuka hatinya, seperti orang Wahabi. Bilang enggak ada dalil, padahal dia hadis tidak banyak hafal. Giliran Al-Sunnah wal Jamaah membuktikan ada dalilnya dalam kitab hadis Muslim atau hadis Bukhari, mereka diam. Jangan seperti mereka. Makanya sanad ini penting. Andai kata sanad tidak ada, sungguh kita ini akan bicara seenaknya aja, semaunya aja. Mau kita apa, bilang apa, tidak wajib ni, tidak haram ini, haram itu. Gara-gara ada sanad, maka manusia tidak sembarangan dalam bicara soal agama. Makanya sanad ini kata Ibnu Mubarak bagian dari agama, bagian daripada agama Islam. Kemudian juga Ibnu Mubarak berpesan dalam satu pesan, yaitu satu kata, mislu alladhi yutlibu amra dinihi. Perumpamaan orang yang mencari perkara atau perihal agama. Perumpamaan orang yang mencari perihal agamanya dengan tiada sanad, sama seperti
perihal orang yang naik atap tanpa tangga. Bisa enggak naik ke atap rumah tanpa tangga? Enggak bisa jawabannya. Pasti enggak bisa. Begitu pula, bagaimana kita akan mengerti tentang agama Islam ini, apa saja tentang agama Islam ini, kalau tidak ada sanad? Coba bayangkan saja, kalau sanad ini tidak ada, bagaimana kita salat? Bagaimana kita puasa? Bagaimana kita melakukan haji? Tentunya diajari oleh guru-guru kita sampai kepada Nabi. Itulah sanad, guru kita itu sanad. Guru sampai ke masa salaf, tabi'in sampai kepada sahabat, sampai kepada Nabi. Itu sanad semuanya yang bawa hadis sampai kepada kita. Kalau tidak ada mereka, bagaimana kita tahu tentang agama ini? Makanya tidak mungkin kita mengetahui tentang agama kalau tanpa sanad. Begitu juga, tidak mungkin kita naik ke atap rumah kalau tanpa tangga. Makanya sanad di sini disamakan dengan tangga naik ke atap rumah. Sebagaimana dengan ada tangga sampai kita kepada tujuan kita, yaitu naik ke atap, begitu juga sanad sampai kita kepada maksud kita, yaitu mengetahui tentang perihal agama Islam ini. Maka jelas sanad ini penting. Sanad ini bagian dari agama. Tanpa sanad kita tidak mengerti tentang agama. Tanpa ulama tidak mengerti kita tentang agama Islam ini. Dengan adanya sanad, sampai sanad meriwayatkan hadis, membawa hadis ke generasi sampai kepada kita, maka kita tahu tentang salat, tahu tentang puasa, tahu hal-hal agama yang hal dalam Islam ini atau furu-furu Islam. Paham? Kemudian Sufyan Suri berkata seperti ini. Dalam sanad ini, pada diri sanad ini terdapat senjata mukmin. Inilah senjata mukmin, dan inilah orang Wahabi yang merah wajahnya, marah. Ini yang mereka marah. Karena di dalam sanad itu terdapat silah mukmin, senjata mukmin. Apabila seorang mukmin tanpa senjata, bagaimana dia berperang? Dengan apa dia berperang? Senjata tidak ada, dengan apa dia berperang? Begitu juga kita untuk mencari ilmu agama. Kalau tidak ada sanad, bagaimana kita belajar atau mencari agama Islam ini? Bagaimana kalau tidak ada sanad? Itu juga orang mukmin berperang tanpa pedang. Bagaimana cara berperang tanpa pedang, tanpa senjata? Paham tak? Makanya dalam diri sanad adalah silah mukmin, ada senjata mukmin. Ini hati-hati. Ini ikatan yang kuat ini. Mukmin ini ikatan yang kuat. Makanya orang Wahabi ikatan ini yang mereka sangat benci. Ikatan seperti ini. Karena kalau ikatan seperti ini mereka kalah. Tidak sanggup mereka untuk melawan kita. Hati-hati itu Wahabi itu. Bahaya. Berarti kesimpulannya di sini faedah pertama memberitahu kepada kita tentang kelebihan atau tentang satu kegunaan atau keuntungan atau satu faidah bagi kita. Sanad ini adalah salah satu jalan keistimewaan dari sekian banyak keistimewaan umat Nabi Muhammad. Salah satunya yaitu adanya isnad. Karena dengan ada isnad kita dapat mengetahui tentang agama Islam ini. Paham kan? 3 tu kamu ulang surah lagi. Faidatani, 2 faidah, 2 keuntungan.
atau kesimpulan atau ke natijah. Faedah pertama iaitu sanadnya boleh bukan khasisiyah. Makna khasisiyahnya ketafsir dalam iaitu tariqah, jalan. Iaitu jalannya ketafsir lagu rijal, perawi hadis. Min haisu dicok hadis daripada haji. Nah, dicok hadis daripada lelakinya atau mengambil hadis dari guru-guru mereka. Perawi hadis lah maksudnya. Kan? Sanadnya adalah jalan atau perawi hadis atau jalan fadilah yang keistimewaan dari keistimewaan umatnya, umat Muhammad. Talah tabuh keistimewaan yang kejuk umat Nabi Muhammad ya isnad na sanad na perawi hadis. Kamu kan? Coba bayang punya sanad hadis hana to petun hadis Nabi, hana to perawi hadis Nabi. Tu agama ke umat mata gedeo. Tak tahu temayang ni. Tak tahu puasa ni. Dia temayang, dia dah puasa, dia tak tahu takut dah. Nyaman tu tak tahu gara-gara apa? Gara-gara sanad. Gara-gara perawi dari generasi-generasi ke hadis Nabi sampai tu bagainya sehingga ada wajib temayang nyo je hidup kan. Yang sanadnya adalah keistimewaan, talah tabuh jalan keistimewaan yang lebih ke umat Nabi Muhammad. Ibnu Mubarak berkata lagi nyo kiban keduanya sanadnya bagian dari agama. Sanad bagian dari agama. Sanad bagian dari agama. Andai kata agama nyohana nyo sungguh urung dimari ibangala aron diputuskan hukum menurut akal kon menurut agama, menurut akal nyohana sanad. Kan dia bangai maju, kan dia menghukum sesuatu dia menurut akal kan? Tapi coba dah sanad kiban kena hukum, kiban kena mari kiban ala aroreo, kiban kena mau roreo. Katuk sanad, katuk agama bagedeo. Maka ji sanadnya bagian dari agama, pentingnya baik penafi. Kamu kan? Jadi menyuhanda sanad nyo urung kiban ala aro ni berapa? Di menghukum bangala aro. Yang kata Ibnu Mubarak. Dan juga beliau lagi dalam apa berkata beliau ni waqala aidan juga beliau berkata apa kena misdu alati orang bida agamanya menyohana sanad tama lagi orang atiloteng hana tangga tamalah taik uloteng hana tangga je taik ati loteng anjut jawabannya binanji tapi dia agama tanpa sanad hotok mompok tanpa sanad mompok yang kenyam perumpamaan ni sebagai kelagian menyata bidia agama tanpa sanad mompok anak bidia rawanda menyokana sanad maka apa bidia ilmu na gue kan binanji punya kena ati loteng yang punya daga hanpu dia ati loteng kangkam ho nyan perumpamaan ji maka ji agama sanadnya bagian dari agama penting tau. Maka pada itu dia tentang diri sanad pesanad ali pesanad nazir alhinya pesanadnya sanad sahih pesanadnya sanad hasan, pesanadnya sanad dhaif. Maka ini pada dabut ilmu hadis. Kamu orang? Wa qala As-Sudi. As-Sudi berkata, lagi ni agaknya. Fil isnadi silahul mukmin. Bak sanadnya na senjata mukmin. Apabila
sajan mukminnya hana senjata, maka dengan pergi berperang. Binan ke menyo mukminnya hana sana dengan to ilmu keji. Kiban cara to ilmu ke kedanyo menyo hana sana. Menyo hana to hadis dari Nabi pak tapi to teo hana sana, hana to hana to pedepu. Kiban cara ada depu agama. Ha? Hana cara. Hana ilmu ke teo menyo hana sana. Ha minaku menyo hana senjata kiban kamu perang. Kiban berperang tanpa senjata. Membunuh diri. Yang bunuh diri lagi berperang tanpa senjata, kau bunuh diri. Oh kan? Jadi lagi ya. Silah mukmin. Dalam diri sana ada silah mukmin. Senjata mukmin. Bahaya senjata mukmin. Sanadnya penting dulu sanadnya. Ikatannya memang paling ikatan. Turun kuat. Ini Wahabi kau benci ya. Ini Wahabi kau benci ya. Ikatan dia lagi ya, kau benci ya. Alhamdulillah depu Allah maksud. Perkataan Ibnu Mubarak ada waktu nya sebagai dalil dia ada masalah ada waktu, iaitu masalah dalikot, iaitu masalah nadir, sanad nadir. Tuntut dalil. Bentik dia kepu depu tentang sanad. Bagaimana depu pada sanad? Ya kan? Kepu sanad kepu, ada depu ke sanad nadir, kepu ada nadir kepu, ada ahli kepu. Baik dah untuk lagi ya, dah jauh dalil di kepu supaya lagi nyo ketik Ibnu Mubarak sanadnya bagian dari agama, maka boleh depu. Nyo dalil kekuatan dalil dah ada turah likut. Kamu kan? Kajian ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.